yang dimiliki oleh seorang individu dalam menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. Industri kreatif mampu mendorong perekonomian terutama pada sektor UMKM yang sekaligus menjadi wadah berekspresi untuk banyak orang. Desa wisata Kasongan Bantul ini merupakan salah satu industri kreatif di bidang kerajinan gerabah. Berikut ini adalah liputan kami kepada pengusaha gerabah di Kasongan Bantul. Ya, sekarang kami lagi berada di Desa Wisata Kasongan, tepatnya di usaha Bapak siapa? Bapak Selamat Marianto. Pak, mau tanya sedikit nih Pak, asal mulanya terbentuknya usaha ini bagaimana ya Pak? Kalau terbentuknya awal mulanya terbentuknya usaha ini kan sebenarnya dari nenek moyang. Iya. Nenek moyang, jadi memang dari dulunya Mbak khususnya di Kasongan itu memang sudah jadi pengrajin. Kalau tempat saya pribadinya nama galerinya kan Nagasa Kembali. Memang dari nek saya memang meneruskan usaha orang tua. Oh, berarti sudah turun-temurun gitu ya Turun Pak? temurun. Nek saya pribadi mulai 2008 sehingga masuk kuliah saya pegang bayar sendiri nyampe sekarang. Nah Pak, untuk permodalannya itu Pak, mungkin Bapak dari sendiri atau ada pinjaman dari bank lain atau bagaimana Pak? Kalau untuk permodalan usaha saya dari dulu alhamdulillah cuman kita sistem ini ngikutin orang tua, jadi cuman adanya dana untuk modal segitu ya kita istilah Jawa ya dicapai lah, digunakan sedapatnya gitu. Sekarang mempunyai karyawan berapa Pak kalau boleh tahu? Kalau untuk karyawan yang tetap di sini ada 3. Kalau yang untuk yang lain-lainnya kan kita subahan di rumah mereka masing-masing kan ada 10 suku. Berarti bisa dikerjain di rumah gitu ya Pak? Bisa. Keunggulan nenek saya ngesuk bahan baku di tempatnya mereka itu kan, terus saya nggak makan tempat. Terus untuk ngurus mereka karyawan nggak begitu ribet. Cuma yang tak dapatkan di sini itu produk-produk yang satu kuantitinya banyak, yang kedua ukurannya itu yang besar-besar, biar gampang memindahkan tempat ke tempat yang lain. Mungkin apa sih Pak kendala yang dihadapi saat Bapak berusaha ini? Sebenarnya kendala itu satu, kalau bisa dibilang sebenarnya pun semua sepertinya sama di permodalan. Cuman nek saya pribadi modal nggak begitu saya nomor satu kan. Yang terpenting modal saya tuh satu memang niat keuletan, terus yang kedua ya kita inovasi terus-terusan. Jadi nggak cuma produk satu, kita beberapa produk, kita cari produk yang belum ada kita ciptakan. Mungkin ya sih Pak, kendalanya kan kemarin juga pandemi COVID, sekarang udah agak mereda. Apa sih Pak perbedaannya dari dulu sebelum COVID sama sesudah COVID ini? Kalau pas COVID itu satu, kita semua juga tahu semua perekonomian kan lumpuh. Customer pasti kan bisa kesini, itu satu. Yang keduanya buyer yang dari luar negeri pun juga ya nggak bisa kesini. Untuk pengiriman barang kita juga terkendala untuk ekspor impornya, dan itu
Terus yang sesudahnya sekarang, sesudah COVID, ya alhamdulillah udah mulai terbuka. Yang kemarin Australia sudah mulai buka, kemarin kita snapping untuk Australia. Terus cuman yang sampai sekarang ya belum berangkat, kita ekspor untuk ke India, sampai sekarang belum bisa. Kalau yang untuk negara-negara lainnya seperti Australia, Belanda udah bisa masuk. Tapi usaha ini juga maksudnya di online kan gitu nggak sih Pak? Nek saya enggak, tempat saya sendiri loh ya, mungkin yang lainnya pun mungkin di online kan. Nek saya sendiri enggak ada online. Mungkin Bapak bisa ceritain sedikit gimana sih pembuatan gerabah itu sendiri Pak? Pembuatan gerabah itu dari awal kita cari bahan baku. Cari bahan baku kan ada 3 komponen. Iya. Satu itu tanah Mangunan, itu warna yang merah. Terus yang keduanya itu kita ngambil dari Godean, itu untuk kecerahan warna. Yang ketiganya pasir. Pasir itu bukan pasir yang ada di kali, itu bukan pasir yang untuk bangunan, itu bukan. Kalau orang Jawa bilangnya wedi itu tanah yang ada di pekarangan atau yang ada di pinggir-pinggir sungai di sekitar bambu-bambu itu namanya wedi. Kita campur, kita jadiin seperti kayak adonan, habis itu kita giling. Penggilingan itu ada 4 kali, bahkan nyampe 6 kali. Setelah digiling, nanti jadi kayak adonan yang nanti wujudnya kan nanti kan bulat seperti adonan-adonan seperti itu. Kita bentuk menurut apa yang pesanannya atau menurut kita. Baru setelah sudah terbentuk, dikeringkan dengan sendirinya. Setelah kadar airnya itu mungkin tinggal 5%, baru nanti kena sinar matahari. Kalau sudah kena sinar matahari mungkin 1 hari atau 2 hari, baru masuk ke oven untuk pembakaran. Untuk pembakarannya sendiri itu memerlukan waktu nyampe 7-10 jam. Setelah itu baru kita finishing. Gitu. Makanya lagi Pak, ada nggak sih Pak dukungan usaha di daerah Kasongan ini dari pemerintah daerah? Sebenarnya ada Mbak. Sebenarnya itu ada. Cuman nyampe sekarang, nek saya rasakan pribadi, ini saya pribadi. Iya. Saya tuh nggak merasakan. Oh gitu. Saya sendiri loh ya, maksudnya saya sendiri tuh tidak merasakan apa memang belum yang saya rasakan untuk pemerintah itu mendukung sepenuhnya Kasongan. Ya kalau cuma untuk akses jalan, ya itu kan memang sudah lumrah. Tapi kalau untuk bantuan, artinya untuk bantuan kesejahteraan untuk permodalan di Kasongan, cuman kalau untuk Kasongan kan sebenarnya sudah ada koperasi, namanya kan koperasi Setio Bawono. Cuman kan nggak jalan, mungkin ya itu mungkin pengelolaannya mungkin kurang maksimal. Itu untuk bantuan pemerintah loh nyampe sekarang, yo seperti itu. Jadi Pak, sudah cukup. Terima kasih Pak buat Sama-sama. waktunya, sudah menyempatkan waktu untuk wawancara